إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga apa yang sudah teman-teman yang menyimak di sini, semoga mendapat hikmah dan pahala ya. Oke, sebelum kita lanjut, aku izin menyampaikan ini nih, CV-nya Kak Teh Karina yang sudah sangat terkenal ya. Kita semua pasti sudah sering dengar lah tentang Teh Karin ini. Teh Karin ini adalah seorang praktisi homeschooling dan sudah memiliki 3 anak yang ketiga-tiganya homeschooling ya Kak ya. Dan juga penulis di Bumi Hijrah. Dulu S1-nya di University of Auckland, New Zealand, Bachelor of Commerce, dan penerima beasiswa undergraduate full scholarship dari New Zealand Education dan Sampurna Foundation. Dan S2-nya dilanjutkan nih masih menerima beasiswa dari lembaga yang berbeda ya, dari LPDPRI, melanjutkan S2 di Master of Business, Monash University, Melbourne, Australia. Sekarang aktivitasnya adalah menulis, mengisi kajian, dan homeschooling dari 3 anak. Masya Allah nih, udah sangat terkenal di antara kita. Nah, di sesi kali ini, Teh Karin akan menyampaikan tentang kajian pranikah, gimana mengelola emosi dalam proses menanti. Oke, silakan Teh Karin, waktunya dipersilahkan. Ya, suara saya kira jelas nggak? Terdengar, Teh. Agak kecil Alhamdulillah. tapi terdengar. Oke. Kalau sekarang lebih jelas nggak, Maya? Lebih jelas, Teh. Lebih jelas. Ya, berarti saya nggak usah pakai headphone ya. Ini sebelumnya saya prepare dulu sama teman-teman yang hadir di sini. Jadi di 10 malam terakhir ini insya Allah saya itikaf ya sama keluarga di masjid. Jadi memang secara fasilitas terbatas, tidak seperti ketika misalnya saya kegiatan dari rumah ya dengan wifi dan seterusnya. Saya izin ganti, saya baru nyadar nih virtual background-nya belum diganti, insya Allah. Oke, kita sambil mulai ya, dan saya nanti izin untuk share screen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita untuk berkumpul di sore hari ini, malam di hari-hari terakhir ya, insya Allah hari-hari terakhir yang barokah, dan kita berusaha menjemput malam-malam yang barokah pula insya Allah. Sebelumnya saya izin minta ke panitia untuk bisa menghidupkan settingan supaya saya bisa share screen ya. Coba saya cek dulu, ada bisa belum? Masih belum bisa, minta tolong ke panitia ya, insya Allah. Ya. Dan alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin secara sekilas kita akan melihatnya ini apa sih kaitannya sama Ramadan. Tapi inti dari Ramadan itu sendiri adalah bagaimana menjadikan kita sebagai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari ketakwaan itu adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan rasa itu ada di dalam hati kita. Ketika ada tidak halal, maka itu akan mengotot. Dan sebentar ya, saya coba cek lagi. Sudah bisa atau belum? Oke, sudah bisa. Saya izin share.
tadi alhamdulillah di bagian awal ya sesi dari bos. Ya, teman-teman, sambil menunggu Teh Karin, izin menyampaikan nih, bahwa acara ini terselenggara dengan kerjasama dari beberapa lembaga. Siapa aja Kak itu? Saya izin bacakan. Yang pertama dari Himpas UI. Ada FSLDK JBD, ada LDK Mohon maaf ya, Fatimah ternyata bangun dulu semua. Iya. Oke, Udah boleh barusan sama sudah suami. Mudah-mudahan aman. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan. Dan hal ini gitu ya menjadi perkara yang penting karena kita menginginkan hati yang bersih ya. Maka kita ingin tahu nih gimana sih caranya manajemen rasa. Jadi tadi di awal sesi kita, alhamdulillah sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya. Salah satunya ini yang saya sampai tuliskan di sini, Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Kita memahami dulu ya, urgensi kita menikah itu adalah untuk apa. Di ayat ini Allah SWT sampaikan kepada kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasakan sakinah. Lalu kemudian Allah jadikan di antara kita mawaddah, ya, rasa gelora cinta, dan juga rahmah, rasa kasih sayang. Lalu Allah SWT lanjutkan lagi dengan tanda-tanda kebesarannya di ayat-ayat setelah ini gitu ya. Jadi Quran surah Ar-Rum ayat 21 itu diapit oleh ayat-ayat lain yang kemudian menunjukkan berbagai tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya. Seperti contoh misalnya, punten ya, saya pilek. Seperti contoh misalnya gitu ya. Allah SWT menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah seperti bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan petir, menurunkan air dari langit dan sebagainya. Semua itu adalah fenomena-fenomena yang luar biasa. Dan kemudian salah satu dari fenomena yang luar biasa juga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada dua insan mereka ini berpasangan. Yang ingin disampaikan di sini adalah bagaimana kita membayangkan ada dua orang insan yang sebelumnya tidak saling mengenal atau bahkan mengenal sedikit gitu ya. Keduanya ini berbeda latar belakang, berbeda bagaimana cara dia dibesarkan di dalam keluarga, boleh jadi juga beda bidang studi yang dipelajarinya. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan mereka berdua itu berpasang-pasangan, Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan di antara keduanya ada rasa apa? Sakinah, rasa tenang, tentram tadi. Mawaddah, gelora cinta, tapi juga sayang, ya, rahmah. Sebetulnya panjang ya penjelasan sakinah, mawaddah, rahmah. Kita nggak perdalam ke sana ya, karena masih ada yang lebih dibutuhkan untuk disampaikan lagi nanti insya Allah. Tetapi yang ingin disampaikan tadi, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita itu punya pasangan tadi ya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga karuniakan rasa di dalamnya. Sehingga salah satu highlight dari ayat ini adalah rasa kasih sayang, rasa cinta dari dua orang insan tadi itu muncul bukan karena kecocokan, bukan muncul karena kesamaan harta, bukan muncul karena kesamaan kedudukan, tetapi rasa cinta itu muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi bagian penting. Kenapa? Banyak orang kemudian misal mengambil jalan-jalan yang haram sebelum menikah. Alasannya apa? Ya soalnya kan udah cinta teh. Kayak saya lucu banget. Bulan lalu ada yang curhat. Bulan lalu apa bulan sebelumnya saya lupa. Gimana ya teh? Saya tuh ada rencana mau melanjutkan hubungan ya, maksudnya menikah begitu dengan orang non muslim.
Lah terus gimana dia mau jadi Islam? Ya belum sih Teh katanya. Tapi ya sekarang masih dalam proses belajar. Terus saya sampaikan, ya gimana pendapat Teteh? Ya saya nggak bisa ngasih pendapat, saya hanya bisa menyampaikan syariat. Di dalam syariat itu kita begini. Tapi gimana Teh? Udah cinta. Bukankah rasa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya sampaikan bahwa rasa cinta di luar dari pernikahan itu hawa nafsu. Sementara rasa cinta yang hakiki adalah yang Allah SWT karuniakan di dalam pernikahan, yang itu Allah SWT karuniakan atas dasar kebaikan. Karena ada cinta yang nanti Allah SWT karuniakan bukan untuk membawa kebaikan, tapi justru untuk membawa kemungkaran. Seperti cintanya siapa? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab sama Ummu Jamil di dalam Quran surah Al-Lahab kita bisa pelajari ya, tafsir Quran surah Al-Lahab. Kita pelajari bagaimana keduanya itu sangat-sangat romantis. Saling tolong-menolong, saling berkasih sayang, saling mendukung, tapi dalam rangka apa? Memusuhi agama Allah. Tentunya bukan itu yang kita inginkan. Sebagai pengantar ya, yang pertama urgensi menikah. Yang kedua, urgensi menikah yang kedua yang harus kita samakan dulu frekuensinya, bukan hanya menikah tadi adalah fitrah, tapi menikah juga adalah bagian dari ibadah. Ketika saya mempelajari konsep gender ya, karena waktu di Melbourne tadi disampaikan sama Maya ya, ambil kuliah S2 tentang managing human capital, saya fokus di gender diversity juga ya, bagaimana pengelolaan organisasi dari perspektif gender. Maka kami pun belajar berbagai hal tentang gender, salah satunya akhirnya saya belajar tentang sejarah dalam tanda petik ya, sejarah pernikahan-pernikahan di berbagai bangsa. Jadi ternyata bahkan sebelum syariat Islam diturunkan, maksudnya melalui perantaraan Rasulullah SAW, pernikahan itu adalah suatu hal yang lazim. Dan itu bukan hanya di kalangan orang-orang Arab, tapi juga di dataran Cina, ya, di mana sajalah, dataran Cina, Jepang, kemudian di berbagai tempat yang lainnya gitu ya. Termasuk setelah itu juga, ketika kemudian Islam ya sudah berkembang di mana-mana, ada daerah-daerah yang kemudian belum tersentuh oleh Islam, mereka pun menganggap pernikahan itu adalah sebuah hal yang lazim. Makanya pernikahan itu sering disebut sebagai fitrah. Artinya, sebetulnya kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyampaikan dan nikahkanlah, tidak memerintahkan pernikahan, sebetulnya pernikahan itu sudah merupakan perkara yang fitrah. Orang sudah tahu dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ya, sudah ada pernikahan. Dan berbeda antara pernikahan dengan perselingkuhan. Dari dulu orang sudah tahu. Ya. Tapi kemudian masih di-highlight di sini, salah satu hikmahnya adalah menekankan betapa pentingnya pernikahan di dalam Islam, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai harus menekankan kembali bagaimana perintah menikah ini bukan hanya kepada orang yang akan menikah, tetapi bahkan untuk orang-orang yang sudah menikah. Kata Syekh Ustadz Numan Alihan menjelaskan tentang ayat ini, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Perintah ini ditujukan untuk siapa? Ya secara tidak langsung untuk orang-orang yang belum nikah, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi direct quote-nya, quote-on-quote-nya, ini disampaikan kepada siapa? Orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Artinya ini disampaikan kepada orang yang sudah menikah. Agar orang-orang yang sudah menikah tadi, dia akan membantu orang-orang yang belum menikah untuk menikah. Tanggung jawab yang paling besar untuk menikahkan seseorang adalah kepada orang tuanya. Maka ini pesan kepada orang tua, agar ketika memiliki anak yang sudah bujang, sudah gadis, mereka sudah siap untuk menikah, segera dinikahkan. Makanya di zaman Rasulullah SAW biasa para sahabat itu mencarikan pasangan bagi anak-anaknya. Karena tanggung jawab mereka untuk menikahkan, tanggung jawab mereka untuk mendidik anaknya, dan pernikahan itu termasuk salah satunya bagian dari mendidik anak. Bahkan kemudian, ya, kalau ada orang yang belum menikah di eranya, tiba-tiba saya lupa ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, begitu ya, di era tersebut saking kemudian orang-orang sudah makmur, maka dana zakat digunakan untuk menikahkan orang. Untuk menunjukkan tingginya kedudukan pernikahan di dalam ibadah. Dan pernikahan juga ketika dia dilakukan dengan baik, dia akan berkontribusi kepada sekian banyak pahala. Ya. Ada begitu banyak peluang pahala yang ada di dalam pernikahan. Sehingga ketika kita memaknai bahwa menikah ini adalah ibadah, walaupun tadi ya fitrah, ya, bukan hanya sekadar fitrah, tapi juga adalah ibadah. Yang namanya ibadah, innamal a'malu bin, ya,
Amal itu adalah bagaimana niatnya. Maka niat menikah kita kalau memang betul karena ibadah, maka insya Allah dia akan jadi ibadah. Tapi kalau niat menikah kita hanya untuk kemudian hore-hore, hanya untuk kemudian karena ikut-ikutan, hanya untuk kemudian supaya bisa mulai bikin couple goals di Instagram, bukan kayak gitu ya. Dan juga ketika niatnya adalah ibadah, yang namanya ibadah harus ittiba'ur rasul, harus mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW dan mengikuti syariat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kemudian urgensinya kenapa kita harus ada manajemen rasa dalam menyambut pernikahan. Karena pernikahan itu adalah ibadah dan harus kita lakukan dengan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kalau misalnya tadi jodoh itu sudah ditetapkan ya, di sini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa masing-masing dari kita ini sudah ada pasangannya. Saya nggak tahu di sini adik-adik dalam posisi apa ya. Mungkin ada yang dalam perjalanan, tadi saya lihat Maya di perjalanan, subhanallah. Kalau pusing mau off cam nggak apa-apa ya Maya. Mungkin ada teman-teman yang lagi nyiapin buka puasa, mungkin ada teman-teman yang ada yang lagi sambil tugas dan seterusnya. Harus rasakan bahwa oh, ada pasangan yang Allah SWT sudah tetapkan untukku yang dia mungkin somewhere. Menariknya adalah kayak misalnya nih, suami saya itu aslinya Cihampelas, itu di Bandung. Saya dulu lahir di Dago, di Bagus Rangin. Itu jaraknya kurang lebih 1,4 kilometer. Deket banget. Ya, tetapi gitu ya, sepanjang kehidupan kami nggak pernah saling bertemu. Sampai dengan kemudian di kuliah, itu baru ketemu. Dan setelah saya mau lulus kuliah, baru kemudian akhirnya bisa bertemu dalam perspektif jodoh tadi ya, dan seterusnya. Nah, kalau memang sudah diciptakan berpasang-pasangan, kenapa tuh kita kemudian harus mempersiapkan pernikahan? Atau salah satunya tadi, persiapkan manajemen rasa. Nah, jawabannya adalah, tadinya harusnya kesini dulu, saya singkat ya. Konsep jodoh di dalam Islam adalah jodoh itu, walaupun sudah ditetapkan, kita bisa memilih. Salah satu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa memilih siapa jodoh kita. Tentunya memilih jodoh enggak kayak memilih barang. Datang ke toko, ngelihat ada beberapa, dicoba-cobain, terus baru milih yang ini. Enggak begitu. Tetapi yang dimaksud memilih di sini adalah bagaimana ketika kita memiliki kualitas diri, maka itu yang akan menjadi salah satu indikator kita dalam menemukan jodoh kita. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 26, di panjang ayatnya, salah satu sebagian yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Apa maknanya? Maknanya di dalam Islam, pernikahan itu sekufu. Pernikahan itu sekufu. Tapi sekufunya bukan dari sisi paras wajah. Makanya di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang cantik sekali, solihah, masya Allah. Lalu oleh Rasulullah SAW dijodohkan dengan seorang laki-laki yang menurut pendapat sebagian kalangan masyarakat di zaman Rasulullah SAW itu penampilan parasnya tidak ganteng gitu ya. Tapi kemudian kata perempuan tersebut ya, kalau ini sudah perintah Allah dan Rasulnya gitu ya, maka bagaimana aku akan menolaknya? Lalu kemudian mereka menikah gitu ya, dan masya Allah lah happy ending gitu ya. Jadi ada kejadian seperti itu. Sekufunya juga bukan dari sisi harta. Karena kalau dari sisi harta, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tidak sekufu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha itu pemimpin ya, pemimpin di perusahaan yang beliau pegang. Bahkan perusahaannya itu sangat-sangat besar, bisa mengirim kafilah dagang. Kalaulah hidup di zaman sekarang, barangkali Khadijah radhiyallahu anha itu sudah menguasai ekspor impor bisnisnya. Sementara Rasulullah SAW ibarat orang yang baru lulus kuliah. Kalaulah di zaman sekarang, karena Rasulullah SAW baru mulai bekerja yang betul-betul kemudian memanajerial ya, memanajerkan kafilah dagang itu baru di Khadijah radhiyallahu anha. Sebelumnya kan ngurusin gembala ya, kemudian membantu paman ini dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW secara harta itu jauh sekali dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka sekufu pun bukan dari sisi harta. Sekufu juga bukan dari sisi kedudukan. Bukan dari sisi kedudukan. Kenapa? Ada di zaman Rasulullah SAW sahabat-sahabiah juga yang secara kedudukan tumpang tindih. Gitu. Yang satunya mantan hamba sahaya, ya. Yang satunya adalah bukan. Gitu ya. Tetapi dengan seizin Allah SWT karena dua-dua bertakwa maka dijadikan mereka.
Maka konsep jodoh di dalam Islam, yaitu sepupunya berdasarkan takwa. Makanya kemudian pada saat akan memilih kriteria kata Rasulullah SAW, yang artinya perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, yaitu agama, martabat, harta, dan kecantikan. Pilihlah perempuan yang paling baik agamanya. Pada saat memilih kriteria, kita disarankan, dinasehatkan oleh Rasulullah SAW memilih karena agamanya. Atau dalam narasi yang lain, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, parasnya, hartanya, kedudukannya, agamanya. Pilihlah yang terakhir, yaitu karena agamanya. Sehingga kita pun akan mencari jodoh yang terbaik secara agama, yang juga baik secara dan juga tak pun memperbaiki secara agama. Nah, artinya apa? Ya, pada saat kita tadi ya ingin mendapatkan jodoh yang baik gitu, kita juga harus memperbaiki diri kita. Kita harus memperbaiki diri kita. Jodoh kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Begitu ijab qabul terucap. Maka pada saat itu kita sebetulnya dalam keadaan sekufu dengan jodoh kita. Kalau kita ingin jodoh kita adalah orang yang solih, maka kita pun harus mensolihahkan diri. Kalau kita ingin jodoh kita adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, kita pun harus berusaha mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi di masyarakat justru kebalik. Gitu. Lebih mementingkan perkara-perkara luaran, misalnya kayak saya menerima biodata, gitu, ya, biodata orang yang mau dicarikan calon gitu. Kalau laki-laki ya biasanya suka ketemu itu ingin calon yang berpenampilan menarik, ya, warna kulit sekian, tinggi badan sekian, dan itu beneran ada. Ya. Bahkan ada yang mencari perempuan dengan penghasilan sekian-sekian. Saya pikir kenapa nyari istri yang punya penghasilan ya? Ditanyain sama suami, iya supaya nanti bisa menopang perekonomian keluarga. Wah ini udah nggak benar. Akhirnya nggak saya bantu gitu ya. Kenapa saya nggak mau muslimah yang solehah ini dinikahkan dengan orang yang tidak memahami ini konsep mendasar di dalam rumah tangga. Ya. Saya nggak mau para muslimah ini hanya dilihat berdasarkan warna kulit, hanya berdasarkan tinggi badan. Udah kayak mau meng-hire siapa aja gitu ya, hire pramugari atau nenaonan aja. Yang laki-laki, itu yang laki-laki, yang perempuan nggak beda jauh sebetulnya, cuma beda kriterianya apa gitu ya. Awalnya di biodata, nah ini menariknya, kalau laki-laki itu kan frontal ya, di biodata udah langsung tulis kriteria. Kalau perempuan tuh biodatanya tuh bagus gitu ya, ingin yang solih, ingin yang ini. Begitu kemudian udah dikasih biodata ikhwan yang ditanyain, gajinya berapa ya teh? Oh gajinya segitu ya. Kalau gajinya segitu cukup nggak ya? Katanya dia juga masih membiayai orang tuanya. Nah iya namanya laki-laki mah harus membiayai orang tuanya dan memang kudu. Gitu. Lalu kemudian ini, nah, jadi bahkan hal sesederhana itu saja gitu ya. Jadi manajemen rasa itu bukan hanya tentang bagaimana kita suka cinta sama orang, tapi bagaimana keikhlasan kita dalam menikah juga. Nah kita coba screening satu persatu ya. Nah, yang pertama, ketika kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, penyucian hati, barangkali di sini adik-adik ada yang sudah berniat untuk menikah, yang sedang nanti menjemput jodoh atau sedang berikhtiar untuk menjemput jodoh. Kita ingat-ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa salah satu bagian yang betul-betul akan mengotori hati kita adalah bagian-bagian berkenaan tentang kesucian diri dalam perspektif laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada 3, 4, dan seterusnya. Ada sebutan-sebutan di situ, silahkan dicek sendiri. Artinya menjaga kesucian, bab basicnya apa di sini menjaga kesucian? Menundukkan pandangan. Dimulai dari menundukkan pandangan. Mau kemudian dalam ada yang ter-unmute ini. Jauh deh ya. Oke. Ini bab basic dalam menjaga kesucian dimulai dari menundukkan pandangan. Kayak contoh tadi misalnya, iya teh tapi gimana udah cinta. Cinta itu yang tadi ya, apalagi cinta kepada yang haram,
yang tidak dihalalkan, yang bahkan menikah dengannya saja itu sudah haram karena non muslim gitu ya. Itu sudah jelas itu hawa nafsu, tidak perlu diistikharahkan. Atau kasus yang lain, udah lama ceritanya. Ada yang ya, didekati oleh laki-laki yang kemudian tidak sholat. Sholatnya juga masih bolong-bolong. Lalu kemudian dia bilang, iya teh, tapi saya sudah istikharah. Istikharah tuh saya mimpiin dia aja terus. Kata siapa bahwa hasil istikharah itu pasti keluar dari mimpi. Kalau yang dibuka setiap hari Instagramnya, yang difikirin adalah dia, lagi makan inget dia, lagi ini inget dia, ya gimana nggak dimimpiin gitu. Maka seringkali yang orang bilang tadi ya jatuh cinta dan seterusnya, itu sebetulnya hanyalah outcome dari hawa nafsu yang tidak terjaga. Maka dalam proses manajemen rasa, menjaga kesucian diri kita, apalagi sekarang bulan Ramadan, ya, Insya Allah kita ada di 10 hari terakhir. Salah satu yang harus kita jaga adalah menundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan sekarang bukan hanya menundukkan pandangan offline ya, tapi juga online. Boleh aja pada saat offline misalnya, oh dia ada di sana, nggak lihat, nggak usah ngeliatin. Begitu di kamar, sendirian, buka Instagram, ngeliatin, subhanallah ya si Akang ini memang udah menghabis Quran, ya, prestatif, ya, ganteng, Masya Allah. Awalnya ngefollow cuman karena ngelihat nasihat-nasihatnya. Lama-lama merhatiin wajahnya. Ih, ternyata si Akang teh punya lesung pipi ya. Ih, si Akang teh ternyata itu merusak hati nggak? Itu merusak hati. Karena kita bicara tentang tazkiyatun nafs ya. Dan menyucikan hati, sekecil apapun itu bisa menjadi titik hitam di dalam hati kita yang akan mengeras. Semakin lama dia tidak ditaubatkan, semakin dia akan mengeraskan hati kita. Itu mulai dari menundukkan pandangan. Lalu kemudian memelihara kemaluan. Apa yang dimaksud memelihara kemaluan di sini? Wala taqrabuz zina, kata Allah. Jangan dekati. Ini sudah dewasa semua ya, insya Allah ya. Saya cek, insya Allah lah ya, ngelihat foto-fotonya mah kayaknya sudah dewasa. Zina itu kan bertemunya farji dengan farji. Bertemunya khitan dengan khitan, atau air dengan air. Itu adalah contoh 3 dari sekian banyak bahasa yang digunakan. Halus sekali Islam. Itu zina. Tapi larangan di dalam Islam bukan hanya larangan berzina. Seperti yang banyak dipahami oleh masyarakat. Contoh, orang yang pacaran. Kan nggak boleh tahu pacaran di dalam Islam mah. Dah aku mah pacarannya nggak ngapa-ngapain dah, cuman ini aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Yang dilarang oleh Allah SWT bukan zina. Segala hal yang kemudian membawa kepada perzina. Zina itu gak ujug-ujug. Mana ada orang kenalan, yuk kita berzina. Ya. Apalagi kalau orang-orangnya solih dan solihah. Diajak berzina mah gak akan mau. Tetapi diajaknya gimana? Ya. Setan itu akan mengajak melalui langkah-langkahnya. Makanya perintahnya Allah SWT, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Bukan ngikutin setan ya, kalau disuruh ngikutin setan kita nggak akan mau. Jangan ngikutin langkahnya setan. Dalam konteks ini, memelihara kemaluannya, berarti yang menuju perzinahan itu apa? Kita nggak boleh ngapain? Kita tidak boleh ya melakukan aktivitas-aktivitas romantisme, aktivitas-aktivitas rofah dengan orang yang bukan suami kita. Atau bagi laki-laki bukan, termasuk bagi yang mahram sekalipun. Kadang-kadang ada yang nggak tahu. Kayak antara kakak laki-laki dengan adik perempuan, itu kan ada batasannya juga. Nggak boleh ciuman di bibir. Nggak boleh berpelukan yang bermesra. Tidak boleh satu selimut. Jadi ada batasan-batasannya. Itu termasuk nggak? Termasuk. Apalagi kalau yang mahram saja seperti itu, apalagi yang non-mahram. Jangan malah diputar balikan. Kan itu sama kakak. Berarti kalau bukan sama kakak, nggak boleh-boleh aja. Itu lebih khawatir lagi ya. Lebih berbahaya lagi. Bermesra tidak boleh. Termasuk kalau misalnya nih, zaman sekarang ada yang kemudian mengatakan, ya kan udah temenan lama. Ini mas sahabat dari SMP. Jadi kalau ketemuan tuh, gimana kabarnya? Cipika-cipiki. Pelukan.
seterusnya. Ini nggak boleh di dalam Islam, apapun alasannya, ya. Bukan hanya pelukan, ciuman tadi nggak boleh, bahkan bersentuhan saja, berjabat tangan saja, saling menggenggam tangan saja, yang bukan mahram tadi tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya populer ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita lebih baik ya ditusuk dengan besi ya, paku besi panas ketimbang harus bersentuhan dengan yang bukan halal. Maka kita nggak perlu mengikuti tren-tren yang ada di luar sana, apalagi kalau misalnya adik-adik sudah masuk ke dunia kerja, sudah masuk ke tatanan masyarakat yang heterogen, ketemu dengan berbagai jenis orang. Itu akan teruji kayak saya kalau udah di kampus ya zaman dulu kuliah, ya ujiannya ketika misalnya profesor yang kedudukannya tinggi menawarkan untuk salaman, ya karena tidak ada uzurnya. Apa uzurnya? Saya nggak punya uzur, ya udah saya begini saja. Ya, thank you. Cukup seperti itu. Maka bersentuhan pun tidak boleh. Ya, sekalipun tadi ya bergenggaman tangan dan seterusnya, karena itu semuanya akan jembatan-jembatan saja gitu tadi ya. Bukan hanya bersentuhan itu tidak boleh, tetapi juga berduaan. Berduaan pun tidak boleh. Gimana rasanya mau hilang orang ketemuan terus? Dan seperti halnya tadi menjaga pandangan, berduaan juga sekarang bukan hanya offline, tapi juga online. Awalnya saling melihat di Instagram. Itu saling lihat di Instagram, like, ya. Setan bisikin, reply story-nya. Kan nggak ada yang lihat, kalau di komen ketahuan. Setan bisikin reply story-nya. Akhirnya pindah ke DM. Awalnya di publik tadi ya, sekarang pindah ke DM. Udah gitu nge-reply-nya Islami lagi. Masya Allah, nasihatnya luar biasa, barakallahu. Si akhinya juga Islami juga membalasnya. Masya Allah la quwata illa billah, semuanya dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal dua-duanya sudah dibumbui oleh rasa. Makin lama makin intens saling DM. Ya, saling DM akhirnya mulai saling cari tahu. Ukti ngafalin Quran di mana? Oh, di Indonesia Quranic Foundation. Iya, saya dengar tuh Masya Allah, barakallahu ya. Udah berapa juz hafalannya? 25 juz. Oh, Masya Allah, 25 juz. Saya baru aja nerima perhatian ya beberapa waktu ke belakang, punten pisan ya. Seorang yang rajin sekali menghafalkan Al-Quran, rajin sekali membaca Al-Quran, terjebak kepada apa? Tontonan-tontonan yang kemudian tidak dihalalkan. Tahu ya maksudnya? Artinya jangan sampai kita itu punya pikiran mentang-mentang kita ngafalin Quran. Mentang-mentang kemudian kita membaca Al-Quran setiap hari. Kita diperbolehkan akan punya benteng, kemudian membolehkan kita berdua-duaan. Jangan. Justru karena kita sudah mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaraan Al-Quran, kita itu harus makin sensitif. Online pun bisa berdua-duaan. Dulu malahan saya pernah ngalamin, saya setoran hafalan begitu ya, saya nggak mau sebutin lembaganya atau apalah. Pokoknya saya pernah setoran di suatu tempat menghafal Quran, dan itu tempat menghafal Quran formal yang dipimpin oleh seorang ustadz. Dan ini sama sekali tidak bermaksud untuk jelek-jelekan nama ustadz atau apa, tapi ingin menjaga kehati-hatian supaya adik-adik di sini lebih berhati-hati. Si ustadz ini memang Masya Allah begitu ya, sangat mendukung proses hafalan Quran. Setiap kali datang selalu ditanyai gimana progresnya, apa yang bisa dibantu. Tapi itu di forum umum, saya pikir ya Alhamdulillah, namanya ustadz, tugasnya mengajar. Lalu kemudian tiba-tiba jadi menanyakan progres itu melalui WA. Saya sebenarnya sudah merasa tidak nyaman, tapi ya pikir-pikir ya mungkin memang bagian dari program si ustadz tersebut semuanya ditanyakan. Kebetulan karena saya baru masuk, saya nggak kenal sama yang lain, jadi saya nggak bisa nanya deh, kamu ditanyain juga nggak sama ustadz? Sampai akhirnya berubah, kontaknya udah bukan lagi siang-siang, malam. Sampai nanyain di sepertiga akhir malam, gimana sudah bangun tahajud belum? Ukti. Nah, bahasanya udah beda. Udah itu saya keluar dari lembaga tahfiz tersebut, saya berhenti, saya nggak pernah lagi balas ustadz tersebut, saya nggak ada kontak-kontakan. Apakah kemudian nanti dianggap sombong namanya? Gampang nyari lembaga apa bisa di mana. Tetapi ini menunjukkan apa? Bagaimana kita perlu berhati-hati dengan ya tadi ya, boleh jadi bisikan setan itu bisa masuk di mana aja.
sesuatu yang kemudian tidak baik, sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang syubhat dianggap sebagai suatu kebaikan. Ya. Jadi langsung aja udah pokoknya di stop aja, di cut gitu ya. Karena ini udah tidak sehat gitu, udah sering ngontaknya, lalu akhirnya ngontak di malam hari dan seterusnya. Ya, jadi tidak proper lah, tidak ada, kalau meminjam bahasanya Ustadz Salim Afilah, tidak ada kemaksiatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau taat itu tidak dengan bermaksiat kepada. Ya, sudah mulai gelap sih, nyalain lampu. Itu tadi ya, tidak boleh berdua-duaan. Bahkan bukan hanya tidak boleh berdua-duaan, kita itu sebetulnya laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bercampur baur, berkhalwat, berikhtilat punten. Kalau berdua-duaan berkhalwat, bercampur baur itu berikhtilat. Dan ikhtilat ini sekarang sayangnya dan sedihnya sudah menjadi bagian dari budaya di kalangan masyarakat umum. Orang yang kemudian kerja, begitu pulang kerja, makan bareng yuk. Ya udah makan bareng, laki-laki, perempuan gitu ya, makan bareng di restoran. Alasannya ya pulang kerja soalnya. Yang kuliah, awalnya nugas bareng. Nugasnya sih nggak masalah, ada uzurnya ya. Menuntut ilmu salah uzur syar'i. Adanya bercampur laki-laki, bercampur baur maksudnya. Ya makanya di kelas-kelas tahfiz sekalipun kadang-kadang ada gurunya yang ustadz gitu ya, muridnya kemudian perempuan juga ada, atau kemudian ada ustazah yang kemudian menyampaikan materi dan sebagainya, itu ada ya. Tapi ini tanpa uzur ya, begitu udah selesai tugas kelompok, apa kata teman-temannya? Nongkrong yuk, nonton film yuk, ngopi yuk, tugas sudah selesai. Begitu tugas kelompok sudah selesai, uzurnya udah nggak ada. Begitu juga yang tadi di tempat kerja. Begitu pekerjaan selesai, uzurnya sudah tidak ada. Maka ketika mereka berkumpul-kumpul, tadi ya laki-laki dan perempuan, tanpa ada uzur, maka mereka sedang beristighfar. Ya, tapi kan kalau lagi kumpul-kumpul gitu kan rame teh. Nggak akan mungkin ada ini, nggak akan mungkin ada ini. Beda kalau setan sudah membisikkan. Apa kata setan? Dari sekian banyak teman-teman yang ada, perhatian dan hati kita ditujukan kepada satu orang saja. Tuh perhatiin tuh lihat. Kayaknya dia tuh perhatiin kamu terus. Coba deh rasain. Pas ngelihat, pas-pasan dia juga lagi ngeliat tuh kan. Dia lagi ngeliatin. Pokoknya dibikin GR, dibikin kita kemudian ngerasa ini, ngerasa itu. Boleh jadi benar orang tadi memang tertarik sama kita, justru makin lagi digolin lagi sama setan. Benar dia tertarik sama kamu. Coba dia minta petunjuk sama Allah, tahajud. Padahal kita tahu betul orang itu tidak soleh. Kalau orangnya tidak soleh, tidak butuh petunjuk, harus istikharah lagi. Sudah jelas apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diistikharahkan. Itu sudah di bab fikih ya. Fikih istikharah itu kan tidak boleh mengistikharahkan sesuatu yang kemaksiatan gitu ya. Contoh misalnya, ya Allah, apakah saya bersabar ngontrak rumah atau saya ngambil rumah tapi dengan riba? Itu nggak perlu diistikharahkan. Karena jawabannya sudah jelas, yakni dengan mengambil sesuatu yang halal begitu ya. Nah, sama halnya dengan tadi, sudah tahu orangnya tidak soleh. Ngapain diistikharahkan begitu? Ya tolak saja langsung, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Itu dari kumpul-kumpul tadi. Gimana teh? Tapi kan kita kan teman kerja, kerjalah secara profesional. Kita kan teman kampus, belajarlah secara profesional. Ketika menjadi mahasiswa, jadi mahasiswa terbaik, kerjakan tugas-tugas kelompok dengan baik. Ketika bekerja di jam kerja dengan baik, secara profesional. Begitu uzur-uzurnya sudah diangkat, udah selesai. Berapa banyak perselingkuhan yang terjadi itu antara rekan kerja dengan rekan kerja yang lain. Bahkan ada yang, ini true story ya, awalnya itu kayak kakak adik, abang adik. Ya teh, soalnya dia tuh senior aku di tempat kerja, dia tuh banyak banget ngebimbing aku. Awal mulanya ngebimbing urusan kerjaan. Lama-kelamaan ngebimbing urusan yang lain. Awalnya ketemunya hanya di tempat kerja, hanya di kumpul-kumpul sesama rekan kerja. Akhirnya bertemu di forum yang lain. Maaf ya, bayi datang lagi.
Bahkan termasuk kalau orang tersebut adalah sahabat kita. Karena misalnya dulu tidak paham, lalu punya sahabat, ya, baiknya dijauhi. Salah satu kasus true story juga yang kemudian ini ya, saya nerima konsultasinya. Jadi ini ada suami istri, kemudian istrinya punya sahabat, ya kalau ngapa-ngapain itu suka barengan, istrinya ada di situ, ya, si orangnya ada. Artinya kan suaminya itu bersama dengan dirinya, tapi kemudian sahabatnya suka diajakin. Ya, tapi sama saja tanpa uzur tadi itu menjadi ikhtilat. Sering ketemu, sampai akhirnya terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan antara siapa? Suami dengan sahabatnya sendiri. Padahal yang mempertemukan siapa? Dia sendiri. Makanya kemudian aturan-aturan dari Allah SWT itu memang ada dibuat untuk membantu kehidupan kita. Yang kadang-kadang mungkin menurut kita, masa sih. Allah SWT yang menciptakan kita lebih mengetahui apa. Jadi batasan-batasannya. Baru setelah memelihara kemaluan kata Allah SWT untuk menutup aurat atau perhiasan. Ya, ini nanti silahkan dicari kajian fikihnya berkenaan tentang menutup aurat ya, karena ini waktunya semakin mepet. Itu tadi berkenaan tentang menjaga kesucian diri. Ini tadi yang menjaga berbagai interaksi ya, sudah disampaikan juga tadi, ini kriteria sudah disampaikan tadi. Nah, apa bedanya menjaga rasa dengan urusan teknis? Mentang-mentang menjaga rasa, bukan berarti kemudian tidak ada usaha, ya. Tidak ada usaha kita untuk menjemput jodoh kita. Tentunya tanggung jawab pertama, ini saya mention aja ya karena waktunya juga mepet ya. Tentunya yang paling bertanggung jawab dalam mencarikan jodoh bagi kita adalah orang tua kita. Namun tidak semua orang tua itu kemudian memahami tanggung jawabnya. Kayak saya sendiri dulu, papa saya belum paham ya tentang konsep tanggung jawab menikahkan. Jadi malahan disuruh pacaran di sana gitu ya. Nah, tentunya kita tidak seperti itu, maka kita pun mencari ya sarana yang lain. Misalnya dengan mencari pendamping proses pranikah ya, nitipin, boleh nggak tolong cariin jodoh kalau misalnya ada yang kira-kira dirasa sesuai ya. Apakah harus lewat biodata? Nggak harus kalau udah saling kenal mah. Zaman Rasulullah SAW nggak ada biodatanya ya. Karena Rasulullah SAW sudah saling mengenal ya, sahabat-sahabat itu begini, begitu, dan seterusnya. Biodata itu akan membantu ketika kemudian pendampingnya tidak terlalu mengenal dengan detail ya, dan seterusnya. Nah, pendamping ini harus dipastikan adalah orang yang amanah, dia memahami konsep penting di dalam pernikahan, dia juga sudah menikah, dan dia juga mengenal calon ya. Mengenal calon di sini untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh calonnya tadi adalah hal yang benar. Setelah kemudian menjalani proses ta'aruf tadi ya, ta'aruf ini istilah kekinian sebetulnya, dan juga nazar itu saling melihat ya. Kalau misalnya dirasa sudah cukup ya musyawarahkan gimana pendapat orang tua, pendapat ayah, pendapat ibu, dan kemudian ketika kita sudah ada kecenderungan kita pun istikharah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemantapan hati dalam hati kita. Karena jawaban istikharah itu ada di kemantapan hati, maka kata para ulama, iringilah istikharah itu dengan amal sholih agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, yang dengan bersihnya hati kita itu akan bisa lebih bisa untuk menampung hidayah. Ya, tinggal nanti ketika kemudian kita melalui proses yang baik, insya Allah pasca menikah nanti kehidupan kita pun akan lebih baik. Nah, terakhir sebagai penutup ya, insya Allah ketika takdir membawa kita pada pilihan, kepada yang amanah kita musyawarahkan, kepada hati kita merasakan kecenderungan, kepada Allah Ta'ala kita mengharapkan jawaban. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Jika kita telah bertekad, maka kepada Allah kita bertawakal. Usaha kita akan selalu terbatas, maka kita berdoa dan tawakal kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Allah alam bisawab, mungkin itu sedikit ya pengantar singkat tentang bagaimana kita menjaga rasa dan kenapa kita harus menjaga rasa. Allah alam bisawab, untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah SWT. Maka saya kembalikan lagi ke Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Teh Karin nih. Saya yang udah nikah juga refleksi lagi nih Teh. Kalau yang pertama tentang urgensi menikah, kemudian juga dilanjutkan tentang konsep jodoh dalam Islam, menjaga pandangan dan kemaluan sampai kemudian ikhtiar. Gimana sih ta'aruf gitu. Nah oke ini Teh, untuk sesi kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada 3 slot pertanyaan ya. Sebelum ini mungkin karena yang sudah ada yang bertanya di kolom ini ya, kolom chat aku bacain ya Teh ya. Saya bacain ya Teh. Dari Rida Rosida. Teh izin bertanya.
bagaimana agar syahwat bisa lebih terkendali. Semisal orang tua lebih ingin kita tidak menikah dulu sampai tuntas studi. Dan bagaimana meyakinkan orang tua kita kalau kita ini siap untuk menikah. Ada 2 pertanyaannya, Teh. Ya, ada 2 pertanyaan ya, Teteh langsung jawab satu-satu. Jadi yang pertama terkait menjaga syahwat. Ini secara generik ya, secara di dalam syariat pernikahan itu sebetulnya adalah salah satu sarana kita menjaga syahwat. Makanya kemudian pernikahan itu lebih kita menjaga, kata Rasulullah SAW. Namun kemudian kata Rasulullah SAW, bagi mereka yang belum mampu menikah, maka hendaklah mereka berpuasa, karena puasa itu adalah perisai. Maka bisa diamalkan memperbanyak puasa. Tapi selain dari memperbanyak puasa tadi ya, either misalnya mau puasa Senin Kamis, atau puasa selang-seling ya, puasa sunnah Daud dan sebagainya, yang bisa dilakukan juga adalah menekan diri dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan yang solih, ya. Karena pikiran-pikiran buruk, ya, pikiran-pikiran dari syaitan, waswas dari syaitan, hembusan-hembusan kemaksiatan dari syaitan, itu sebetulnya akan diberikan ketika hati kita lalai dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sibukkan hati kita dengan mengingati Allah, sibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat, sehingga kita tuh udah nggak punya lagi waktu buat menghayalkan sesuatu yang bukan halal ya gitu ya, boro-boro mau mikirin sesuatu yang haram begitu ya, menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kita saja mungkin masih jauh ya, kayak misalnya menyibukkan diri dengan Al-Quran, dengan amal-amal sholih, dengan zikrullah, dengan prestasi, dengan ilmu, dengan karya kita dan seterusnya. Nah itu, lalu kemudian juga yang ketiga ya, betul-betul perkuat dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini sebetulnya untuk keuangan sebetulnya ya. Allahumma kfina bihalalik an haramik. Ya, wa aghnana bifadlika amman siwak. Itu ada doa ya, Allah karuniakanlah kepada kami yang halal, yang kemudian bisa menjauhkan kami yang dari yang haram. Tapi boleh saja kita pakai ya, untuk kemudian meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita jadi ya yang halal, artinya kita meminta jodoh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa juga doa yang lain ya, misalnya yang Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Allah karuniakanlah kepada kami takwa dan juga kesucian diri, afafa wal ghina. Perasaan tidak bergantung kepada manusia ya. Itu juga bisa. Tentunya kemudian ditambahkan juga dengan doa-doa lainnya sesuai dengan yang kita harapkan. Dulu ada juga salah satu doa diajarkan sama musyrifah saya Ustazah Lana Salikah ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan ya ini Allahumma innaka Allahumma innaka Allahumma inni as'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan juga kecintaan kepada amal-amal yang semakin mendekatkan kami kepadamu. Jadi ada begitu banyak doa sebetulnya ya. Silahkan dipelajari ya berbagai doa-doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW yang diajarkan Rasulullah SAW dan bisa kita ambil mana yang kita sukai dan silahkan juga kalau kita mau membuat doa-doa kita sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini masih yang pertama, bagaimana dengan orang tua yang meminta kita untuk menuntut ilmu? Boleh jadi orang tua melihat bahwa kita ini belum cukup matang untuk bisa menuntut ilmu dan menikah di waktu yang bersamaan. Artinya boleh jadi itu benar, ya, boleh jadi itu benar dalam artian secara kemandirian itu belum. Dan ini fenomena ini sering saya terima dari kalangan para orang tua yang anak-anaknya sudah kuliah misalnya. Ya, boro-boro itu mau nikah, setiap kali pulang ke rumah manjanya. Nah, jadi bisa dievaluasi ketika di rumah itu. Ini nyambung ke pertanyaan yang kedua ya tadi ya. Ketika di rumah, coba kita evaluasi. Apakah kita sudah menunjukkan kepribadian yang mandiri sebagai seorang individu muslimah dan juga sebagai pengelola keluarga, pengelola rumah tangga. Walaupun kita sebagai seorang anak, tapi rumah itu sebetulnya milik bersama. Misal, sejauh mana proaktif membersihkan rumah, atau selama ini selalu harus nunggu orang tua dulu. Bahkan ada ibu-ibu tuh cerita, anak saya mau boro-boro teh katanya. Boro-boro ngebersihin rumah, ngebersihin kamarnya aja harus saya yang ingetin. Ya, bagaimana kemudian keterlibatan kita dalam mengelola operasional rumah. Misalnya, sejauh mana kemudian kita memperhatikan apa hidangan yang terhidang di atas meja. Ini bukan tentang laki-laki dan perempuan. Oh, perempuan nih, itu kan bukan tanggung jawab perempuan, bukan. Ini either laki-laki maupun perempuan. Sejauh mana kepeduliannya kepada urusan-urusan operasional rumah tangga. Misalnya tadi, memikirkan bagaimana sih hidangan ini terhidang di atas meja, atau selama ini setiap kali pulang ke rumah, ya udah terima jadi aja.
Semua yang ngerjain orang tuanya, semua yang ngerjain ART, cuci baju, semua yang ngurusin ART-nya, dan seterusnya. Mungkin ada ART, tapi sejauh mana kita terlibat, sejauh mana kita ngatur, sejauh mana kita bisa bilang sama orang tua, Pak, mah udah istirahat aja, aku aja yang kerjain. Ya. Lalu kemudian yang laki-laki misalnya ya urusan-urusan perlistrikan, urusan-urusan kemudian barang rusak ya, apalah di segala rupa mobil dan sebagainya. Nah, itu tadi kemandirian kita di dalam rumah. Lalu bagaimana kemandirian kita di masyarakat? Jadi sama orang tuanya dilihat setiap kali pulang ke rumah ya, boro-boro ngobrol sama tetangga, ngobrol sama orang tuanya, masuk rumah tutup pintu, udah aja ngilang, keluar-keluar cuma buat makan. Kalau ditanya alasannya gimana, capek, udah banyak tugas. Begitu sudah menikah, lebih capek lagi. Maka ketika melihat anak seperti ini, apa yang dipikirkan oleh orang tua? Ya, anak belum siap. Ya, boro-boro habis nikah lo, ya, boro-boro mau menikah. Habis lulus mau langsung nikah aja, orang tuanya udah kayak yang anak beneran bisa. Sama tetangga juga nggak kenal kan biasanya gitu ya di kos-kosan itu kan. Ya kos-kosan di kampus, biasanya kanan kirinya suka ada tetangga yang mereka kenal pun. Tahu-tahu ada kabar orang meninggal. Ini siapa yang meninggal? Bapak Anu. Wah itu Bapak Anu. Ya elah selama ini 3 tahun tetanggaan nggak kenal siapa tetangganya. Hanya karena alasan apa kan kita mah ngekos deh. Jadi secara kematangan baik individu tadi ya, mengelola dirinya sendiri, mengelola keluarga, dan mengelola masyarakat, coba dievaluasi. Boleh jadi apa yang disampaikan orang tua tadi benar. Ya, memang orang tua melihat kita ini belum cukup matang. Kalau memang benar ya kita perbaiki. Kalau ternyata menurut kita enggak kok teh, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini-begitu. Mungkin ada alasan lain yang orang tua kemudian merasa tidak yakin dengan kita, silahkan dibuka komunikasinya dengan orang tuanya masing-masing. Apa yang membuat orang tua kemudian menghalangi kita untuk menikah saat kemudian kita sebetulnya merasa diri kita sudah menikah. Coba aja ngobrol. Karena tiap orang itu tua itu beda ya, beda pertimbangannya. Tapi ada yang sama bahwa apa-apa yang ditetapkan oleh orang tua, diharapkan oleh orang tua itu semua hanyalah kasih sayang mereka kepada kita. Jadi husnuzonnya harus dikedepankan sama orang tua ya, dibuka komunikasinya, mudah-mudahan Allah temukan solusi terbaik insyaallah. Mangga Maya. Ya, Masya Allah ya Teh. Jadi yang pertama untuk menahan syahwat, puasa, kemudian juga memperbanyak amal solih dan berdoa. Sedangkan untuk berkaitan dengan orang tua nih, gimana kita mengevaluasi diri, jangan-jangan memang kitanya belum terlihat matang gitu. Atau kalau memang ngerasanya udah matang, untuk menikah ya komunikasi sama orang tua. Ya Teh, ini ada pertanyaan Teh, tapi anonim. Saya izin bacakan ya Teh. Teh, insya Allah dalam waktu dekat saya akan melaksanakan pernikahan. Tapi sekarang ini seringkali muncul masalah perbedaan pendapat. Tiba-tiba dibuat ragu entah masalah keuangan dan lain-lain. Lalu terkadang timbullah rasa ragu. Kadang saya mikir ini ujian menjelang menikah atau memang pertanda kalau dia bukan yang terbaik buat saya ya Teh. Jadi harus bagaimana saya menyikapinya Teh? Terima kasih. Iya. Jadi pada saat kita dibingungkan dengan pilihan-pilihan tersebut, parameternya satu dulu. Yang pertama berdasarkan syariat. Berdasarkan syariat, pertimbangan-pertimbangan kita tadi itu mendekatkan kita kepada Allah atau tidak. Ya. Contoh misalnya, yang bikin kita ragu, oh ternyata dia sholatnya bolong-bolong ya. Itu mah nggak usah mikir lama-lama lagi. Saya baru tahu kalau dia sholat bolong-bolong. Ya udah, karena ini menjauhkan kita dari Allah, ya udah selesai saja. Tapi kalau urusannya keuangan itu ambigu. Ambigu itu apa? Bisa jadi dia dalam kerangka kebaikan, bisa jadi pertimbangannya dalam kerangka keburukan. Kayak misalnya contoh, bulan lalu saya ngisi offline di salah satu masjid, lalu ada yang cerita bahwa urusan keuangan, dia sebetulnya ridho dengan gaji suaminya. Tapi dia baru tahu, dengan gaji calon suaminya. Tapi dia baru tahu kalau calon suaminya ini banyak punya hutang riba. Nah itu kan berarti kan pertimbangan keuangannya syar'i gitu. Memang jelas-jelas wah ini kalau masuk ke sini hartanya belum tentu barokah. Ya. Maka ada pertimbangan untuk kemudian ya tadi ya. Tapi kalau ternyata misalnya dan kalau yang tadi ada satu kali saya terima, ada yang sering saya terima adalah gimana ya Teh, soalnya dia gajinya baru sekian juta, dia baru lulus. Namanya baru lulus emang berharap gajinya berapa? 30 juta. Baru lulus dengan gaji terbatas itu pun masih harus membiayai orang tuanya. Nah itu kan sebetulnya masalah akidah ya. Sejauh mana kita meyakini rezeki itu datang dari Allah bukan dari suami.
Dan sejauh mana kita meyakini, memahami bahwa sejauh mana kita kemudian meyakini dan memahami bahwa merupakan tanggung jawab seorang laki-laki membiayai, menghidupi orang tuanya yang sudah tidak sanggup menghidupi dirinya lagi, atau terbatas, atau berbakti pada orang tua, itu sampai kapanpun. Sehingga tidak boleh seorang wanita kemudian memerintahkan kepada suaminya atau bahkan mengharapkan bahwa suaminya nggak akan lagi menghidupi orang tuanya atau nggak akan menghidupi adiknya dan seterusnya, nggak bisa. Itu merupakan bagian dari akidah sejauh mana kita yakin. Karena kalau rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita nikah sama siapapun rezeki masih gitu-segitu ya. Kayak saya lucu aja gitu ya. Ada orang yang kemudian dia menikah dengan ya orang yang kaya raya begitu ya, tapi kemudian dia kena sakit tertentu, jadi kalau makan tuh terbatas, tetap nggak bisa makan makanan yang mahal-mahal, steak harga ratusan ribu tuh nggak bisa ya. Saya mikir itu Masya Allah gitu ya, bagaimana rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya banyak yang dicari kayak pakaian, kayak apalah segala rupa. Kayak saya nikah sama suami, pada saat suami waktu itu baru lulus dan memang ya secara gaji terbatas ya. Tapi Masya Allah rezeki dari mana aja, yang makanan orang suka ngirim, yang pakaian orang. Dan menariknya kalau panitia ngirim barang terus ini kayak baju yang saya pakai ini dari 2 panitia yang berbeda. Ada panitia yang ngirimin baju, nanti panitia lain lagi ngirimin kerudung. Ini cocok dua-duanya, alhamdulillah. Ramadan sekarang saya nggak ada beli kurma, nggak ada beli cookies buat lebaran, nggak ada beli ini tuh, semuanya kemudian didatangkan. Jadi kalau rezeki sama Allah SWT sudah ditetapkan. Dan saya sampaikan kepada para muslimah ya, yang biasanya kalau laki-laki biasanya keparas wajah. Ya berapa kali itu kayak gitu tuh. Ya masalahnya tuh ngurusin ta'arufnya laki-laki itu biasanya masalah wajah. Kalau perempuan biasanya punten ya, masalah harta. Jadi masalah keuangan tadi. Nah, kemudian saya sampaikan, ya, nikah sama siapapun, rezeki itu sudah Allah tetapkan. Yang belum pasti keberkahannya. Yang belum pasti keberkahannya. Dan itu akan kerasa ujian itu ketika dia sudah ada di hadapan. Ya, kayak misalnya pada saat saya lagi ta'aruf sama suami ya, suami saya sekarang yang tadi baru lulus dengan gaji sekian-sekian, itu subhanallah, tante-tante di New Zealand, biasalah di New Zealand, dia manggil, Karin, sebelum saya pulang ke Indonesia, ponakan tante tuh ada yang tertarik sama Karin. Wah, insya Allah lah orangnya baik ya, udah punya rumah 3, Jakarta 2, di Bali 1, udah sekolah 3, wah pokoknya udah punya. Tapi saya nggak yakin sama agamanya. Nah ujian itu kan begitu ya. Di waktu yang bersamaan ada 2 orang laki-laki tadi. Yang satu saya nggak yakin agamanya, tapi wah pokoknya secara harta mumpuni deh, rumah udah 3, udah sekolah tinggi, udah kemudian punya usaha ini itu dan seterusnya. Di sisi yang lain ini ada laki-laki baru lulus, tapi saya yakin dan jatuh cinta sama agamanya. Ambil yang mana? Kalau kita betul-betul meniatkan, makanya tadi saya sampaikan sampai berpanjang-panjang tentang bab niat, bab urgensi menikah di dalam Islam. Kembalinya ke sana, kita menikah karena apa? Kalau betul kita menikah karena Allah, kalau betul kita menikah beribadah kepada Allah SWT, maka patokan yang kita ambil akan berdasarkan syariat Allah, berdasarkan keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi balik lagi ke masalah keuangan tadi, karena saya nggak tahu masalah keuangannya apa. Ya dulu, ini masalah keuangan yang mendekatkan kepada Allah, menjauhkan dari Allah SWT. Ya, tidak akan dipikirkan di sana. Allah alam bisawab. Mangga, Maya kira-kira cukup jawab nggak? Oke, dia ini sih teh saya baca ya teh nggak menjelaskan tentang masalahnya apa, cuman bilang perbedaan pendapat. Tapi intinya itu ya teh, dilihat apakah perbedaan pendapatnya itu mendekatkan sama Allah atau justru menjauhkan gitu. Ya, misalnya kayak tadi ya konsep riba. Tapi kalau perbedaan pendapatnya urusan teknis, kadang-kadang ada ya masalah pengelolaan keuangan itu urusan teknis. Dikembalikan saja kepada syariatnya. Selama itu bukan perkara yang fundamental ya nggak masalah. Misalnya contoh gini, ya perkara yang fundamental tuh gini misalnya. Ada pasangan, ini juga saya ketemu true story. Jadi karena banyak terima konsultasi orang, jadi contohnya jadi banyak ya. Ada true story, mereka sudah mau menikah. Tapi si perempuan ini menjadi ragu karena si calon suami udah ngomong begini. Nanti kita ambil rumah di sini ya, kamu gajinya berapa? Nanti kamu ini ya, ikut bantuin buat nyediain rumah.
Nah, itu sudah menjadi red flag. Kenapa? Karena berarti si laki-laki tidak memahami bahwa di dalam konsep pengelolaan keuangan keluarga, perempuan itu tidak wajib untuk menyerahkan, untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bahkan suaminya sampai bilang, nanti kamu tetap kerja ya, bantuin supaya kita ini. Nah, itu udah red flag. Ya, sementara si perempuan ini sudah meniatkan kalau dia sudah menikah nanti dia nggak mau kerja lagi, dia mau fokus dengan aktivitas-aktivitas yang lain ya, mendidik anak, berkarya non formal dan sebagainya. Nah, itu menjadi perbedaan pendapat yang based on syariat. Artinya perkara yang fundamental, karena itu biasanya bumbunya kemana-mana. Kayak saya ada ngalamin kasus seorang perempuan yang dia sudah capek sekali kerja, dia ingin sekali berhenti kerja karena anak-anaknya nggak kepegang dan seterusnya. Tapi kata suaminya apa? Jangan dulu berhentilah, cicilan rumah belum selesai. Itu kan bahaya sebetulnya. Maka kalau perbedaan pendapatnya berkenaan tentang pengelolaan keuangan yang fundamental, itu boleh dipertimbangkan. Tapi kalau perbedaan pendapatnya misalnya cuma kayak yang masalah berapa nanti kamu saya kasih uang setiap bulan ya dari gaji saya sekian-sekian. Sementara istrinya maunya semuanya dong harusnya dikasih, nanti saya aja yang ngelola. Itu kan urusan remeh-temeh gitu. Karena kewajiban suami memberikan nafkah, bukan masalah berapa persen dan sebagainya gitu. Dalam artian ya nggak masalah gitu. Atau misalnya masalah perbedaan pendapat tentang apakah kalau suami memberikan uang kepada orang tuanya, dia harus itu atau sama istrinya atau tidak. Secara syariatnya dia tidak harus mendiskusikan. Adabnya baiknya dia sampaikan. Tapi kalaulah kemudian si suami ini, nah kembali lagi, menurut kita itu perkara yang fundamental atau tidak dalam pernikahan kita. Ditimbang dengan kebaikan yang kemudian ditawarkan oleh pernikahan itu sendiri. Makanya saya sering menyarankan, coba deh cari betul-betul kajian secara mendetail, secara mendalam, keutamaan di dalam pernikahan, supaya kita tahu dengan kita menikah itu peluang pahalanya apa saja. Yang ketika kita dipertemukan dengan tadi ya tantangan-tantangan tadi, kita akan menimbang worth it nggak ya memperjuangkan suami yang sama dalam pola pikir pengelolaan keuangan untuk kemudian menunda nikah yang kemudian berarti kurangi berbagai peluang pahala yang ada tadi. Ya, karena tipe suami itu memang beda-beda. Ya, ada yang segala rupa pengennya dicatat. Ada saya nemu. Ada tipe suami justru nggak mau tahu. Mau yang ngasih wes abrok-abrok uang terserah. Ini buat sampai kapan ya? Pokoknya sedapatnya aja. Ada yang begitu sampai istrinya juga bingung. Aduh, lama ya. Ya tipe suaminya begitu. Ada tipe suami yang kalau ngasih hadiah tuh, wah pokoknya nggak ingat harga. Mau mesin cuci yang apa segala rupa sampai istrinya sendiri. Aduh mas, udah cukup. Ada tipe suami yang kalau mau beli mesin cuci aja harus ada. Emang tuh yang mesin cuci. Ya harganya berapa saja? Ada tipe apa saja? Nah yang kayak gitu beda-beda. Yang jelas yang kita pahami, yang namanya suami, dia punya kekurangan dan punya kelebihan. Apa yang menjadi kekurangan suami kita, boleh jadi kita punya kekurangan yang setara juga. Tapi tentunya terlepas dari pertimbangan syariat tadi, memang ada pertimbangan rasa dan juga bab jodoh gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti juga kalau misalnya secara syariat ini udah checklist semua. Kenapa ya bukan jodoh? Yang alasannya itu bukan karena alasan non syar'i, bukan karena alasan apa, memang bukan jodoh gitu ya. Seperti Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha yang pernah dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, dua-duanya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ditolak karena agamanya? Tentu saja tidak. Karena keduanya merupakan sahabat-sahabat yang utama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah karena memang bukan jodohnya. Hanya saja untuk bisa memahami hal tersebut, merasakan hal tersebut, betul-betul membutuhkan istikharah yang kuat, yang diiringi dengan amal solih, mengikhlaskan, menyucikan niatan kita, supaya memang dari unsur-unsur duniawi ya. Allah mudah-mudahan terjawab ya. Oke, baik Teh. Jadi poinnya adalah maka itu fundamental sesuai dengan syariat, tapi juga perlu mempertimbangkan ya kalau memang nggak jodoh ya udah gitu ya Teh. Oke. Terus ini ada pertanyaan terakhir Teh. Ini anonim juga. Izin bertanya, mohon saran dari Teh Karin. Jadi saya kondisinya akan menikah dengan calon yang sedang studi di luar negeri.
Saya pun sedang melanjutkan studi lanjut di Indonesia, insya Allah khitbah saat Lebaran. Menurut Teteh, sebaiknya kami melangsungkan pernikahan dulu lalu LDM atau menunda pernikahan setelah saya selesai studi yang rencananya paling cepat Desember. Sekian, semoga Allah berikan taufik untuk Teh Karin menjawabnya. Insya Allah. Jawabannya bukan ngikut pendapat saya, tapi ngikut syariat. Pernikahan itu disegerakan. Kalau sudah yakin, insya Allah itu jodohnya udah nikah aja dulu. Ya. Memang secara syariatnya, idealnya orang yang sudah menikah itu, mereka tinggal satu atap, satu rumah, satu kamar, satu kasur. Ya, tetapi kemudian ada keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan. Di zaman Rasulullah SAW, kadang-kadang Rasulullah SAW harus berangkat pergi berperang. Di era kita jihadnya jihad ilmu. Ya. Niatkan menuntut ilmu itu karena Allah SWT. Karena sudah terlanjur di dua tempat yang berbeda, karena kan ketemunya setelah dua-duanya kuliah ya. Kan pada saat merencanakan. Beda kalau orang sudah menikah nih. Orang sudah menikah, merencanakan studi lanjut, jangan sengaja nyari tempat yang beda, gitu. Harus nyari tempat yang sama. Ya, tapi kan ini situasinya, punya sudah kuliah di tempat yang berbeda, mau menikah, segerakan pernikahannya. LDM di situ bukanlah LDM yang disengajakan, tetapi LDM dalam kerangka tadi ya, meneruskan jihad masing-masing di dalam keilmuan. Tentunya dengan niatan bukan LDM selamanya. Zaman Ibrahim alaihissalam itu dakwah pindah-pindah, LDM sama Sarah, LDM sama Hajar gitu ya. Tapi tadi semuanya dilakukan dalam kerangka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sembari LDM tadi silakan cari berkenaan tentang LDM ya. Ada fikihnya juga ya tentang bagaimana harus mengatur pertemuan ya, berapa lama paling lama untuk kejauhan, lalu bagaimana jalin komunikasi dan sebagainya. Tapi untuk jawab pertanyaan tadi, itu sudah segerakan pernikahan, insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Mendingan, ya ini sebagai penutup pertanyaan tadi, bumbunya aja bumbu ya, sebagai bumbu. Lebih baik merindukan yang halal daripada menggalaukan sesuatu yang belum pasti. Ya, hitbah sekalipun kalau belum nikah masih galau, ini beneran jodoh atau bukan ya? Wah, pusing ya. Mendingan juga nikah kalau rindu kepada yang halal, insya Allah ketika kita menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga keimanan kita kepada Allah, bernilai pahala ya. Allah alam bisawab. Enggak Maya? Ya, Masya Allah ya Teh, jadi segerakan. Cuma nanti gimana LDM-nya, ya silahkan dipersiapkan gitu ya. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir, dan dari closing statement Teh sebelum kita foto bersama. Ada closing statement dari Teh Karin, boleh? Mungkin sebagai penutup ya, tujuan dari pernikahan itu kan tadi ya di salah satu slide yang saya karena waktunya mepet. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Dan kita harus ingat bahwa tujuan dari pernikahan kita itu bukan hanya bersama di dunia, tapi kita ingin sehidup sesurga. Makanya orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, mereka itu tidak tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Tidak juga dengan anaknya. Mereka akan tinggal dengan siapa? Dengan pasangannya. Maka kita harus ingat betul, ketika kita sedang memilih pasangan, kita bukan hanya memilih pasangan di dunia, tapi juga pasangan di akhirat. Kalau kita ingin memasuki surga tertinggi, carilah orang-orang dengan kriteria yang sama-sama menginginkan memasuki surga tertinggi. Tentunya kita tidak bisa mencari kriteria yang sempurna, karena kita pun tidak sempurna. Setidaknya kita mengusahakan yang terbaik, mempersiapkan diri dengan terbaik, dengan visi terbaik, dengan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kepada adik-adik semua yang ada di sini jodoh-jodoh terbaik, istiqomahnya ya ke surga. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu ya yang Teteh sampaikan untuk adik-adik semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan kita, pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, mengaruniakan Lailatul Qadar terbaik. Dan ingat ya, Lailatul Qadar salah satunya adalah malam di mana ditetapkan takdir tahunan kita. Ya, itu sudah ada ya. Silahkan kaji tafsir Quran Surah Al-Qadar dan Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3-4. Ya, yang kalaulah kita bisa mengoptimalkan Lailatul Qadar, maka akan dicatatkan takdir-takdir yang baik. Barangkali jodoh termasuk yang akan dituliskan di tahun ini, mintalah ya takdir terbaik, jodoh terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Maya.
Tes, tes. Assalamualaikum. Ada panitia lain mungkin yang hadir di Iya, mungkin jazakumullah khair Teh Karin. Mungkin tawanya sinyalnya lagi kurang baik ya. Izin mungkin izin sekalian menutup kali ya Teh Karin. Untuk selanjutnya akan diberitahukan bahwa program Indonesia Quran Foundation ini saat ini sedang menjalankan program sedekah, yaitu untuk renovasi saung dan kantor IQF. Lalu yang ingin bersedekah bisa disalurkan ke nomor rekening yang tertera pada slide berikut ini. Lalu sekarang juga sedang dibuka pendaftaran untuk ta'ud sahabat Quran dan penerimaan santri baru untuk Kutab Sahabat Quran tahun ajaran 2023-2024. Sekian, mungkin sekarang kita foto bersama dulu ya Teh Karin. Izin untuk para peserta jika tidak ada halangan untuk open cam, dipersilahkan. Fotonya Ya, saya kembalikan kembali ke Kamaya selaku. iya, berarti fotonya udah ya Kak Devina? Belum Kak. Oh belum. Oke. Ya. Silakan Kak, saya Oke, kembali. Ya, makasih Devina. Saya mohon maaf ya atas kendala sinyal. Teman-teman, mungkin kami tunggu hitungan ya. Boleh dibuka kameranya. Nanti yang sisanya berarti tidak tertangkap layar, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan yang masih mau membuka kamera boleh dibuka. 4, 5. Oke, yang mengcapture panitia ya. Boleh difoto. Aku kasih aba-aba ya. Kasih senyum terbaiknya teman-teman. Senyum Pak Soden. 1, 2, 3. Oke, sudah ya kakak panitia. 1 kali lagi. Senyum Pepsoden. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Sudah tercapture ya kakak. Oke, terima kasih banyak Teh Karin atas ilmunya yang Masya Allah nih. Pengingat buat kita semua, terutama di masa menanti gitu, yang sudah menikah pun jadi pengingat kembali ya, untuk mengingat kembali tentang tujuan pernikahan. Oke, aku izin lanjut ke agenda selanjutnya ya. Teh Karin, kalau ada agenda boleh dilanjutkan. Saya mohon izin untuk Baik, saya insya Allah mohon saya izin. pamit semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Karin. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, kakak-kakak, saya izin nyampein pengumuman dari teman-teman Indonesia Quran Foundation. Jadi selama Ramadan ini Indonesia Quran Foundation punya beberapa program nih yang bisa dimanfaatkan untuk Lailatul Qadar. Ada apa saja? Yang pertama ada program donasi saung, renovasi saung dan kantor IQF. Total kebutuhannya 50 juta. Ini silahkan dimanfaatkan nih mumpung 10 hari terakhir Lailatul Qadar ya. Kemudian juga ada program untuk teman-teman yang ada anak usia dini dan mau mencari pendidikan untuk anak usia dininya, boleh mendaftar di
Tafid anak usia dini sahabat Quran Indonesia Quran Foundation. Kemudian yang terakhir ada penerimaan santri baru untuk Kutab sahabat Quran tahun ajaran 2023-2024. Mungkin itu pengumuman-pengumumannya. Kita akhiri bersama karena sudah mendekati waktu berbuka, masih ada setengah jam ya, lumayan buat siap-siap. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Semoga ada banyak ilmu yang bisa diambil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.